bahwa kamu nyari nafkah itu sudah ibadah, menyaksikan macam-macamnya orang itu juga ibadah, bahkan menambah khazanah ilmu. Gara-gara jalan-jalan sering ngerti orang yang buntung. Alhamdulillah meskipun saya hanya Grab, masih punya kaki, ketemu orang buta ya gitu. Alhamdulillah saya terselamatkan dari seperti itu. Sehingga melihat orang maksiat juga gitu, saya meskipun gini terselamatkan dari tempat maksiat, dari sehingga hidup itu tidak nelongso gitu. Ada nilai lebih yang kita punyai. Jadi diantara kebaikan Islam adalah orang disuruh ingat sisi nikmat. Artinya apa? Kehidupan yang kita miliki sekarang adalah kenikmatan yang dirindukan mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat. Apapun masalah hidup Anda ini punya kenikmatan yang nggak tertandingi, yaitu namanya hidup. Abu Yazid Al-Bustami itu jadi wali bukan karena banyak wiridannya, enggak. Dia setiap makan itu memuji begini, ya Allah, engkau itu tidak butuh saya, tapi kenapa ngasih makan saya? Kalau majikan ngasih makan karyawannya kan supaya mau kerja. Semua kebaikan manusia itu pasti ada imbalannya. Tapi engkau itu tidak butuh apa, kenapa ngasih nikmat kepada manusia padahal engkau tidak butuh? Itu kan aneh betul. Kalau apapun ikhlasnya orang, kalau ngasih itu kan ada maunya. Meskipun sudah bilang ikhlas. Oh sudah, tapi kalau Allah itu tidak butuh. Misalnya ada orang nyumbang masjid ikhlas, tetap di hatinya benak Jumatan Park, orang yang dindi, tetap ada kepentingannya. Tapi kalau Allah enggak. Sehingga cara mensifati Allah itu luar biasa. Makanya orang jadi wali itu diantara kata Rasulullah, Inna woha la yardu anil abdi idha akalal aklah fayahmaduhu alaiha aw yashrba syarbah fayahmaduhu alaiha. Allah itu sangat ridho. Orang jadi wali itu kan diridani Allah. Allah itu sangat ridho kalau seseorang makan kemudian dia muji Allah. Coba apa hebatnya Donald Trump kalau gak makan ya lemes mati. Apa hebatnya presiden seluruh dunia kalau gak makan ya lemes mati. Orang yang katanya paling top di dunia itu gak makan kangkung nyatanya ya lemes. Hebatnya di mana coba? Yang kita puji-puji hebat ternyata kalau gak makan itu lemes. Pak Rektor gak makan lemes, apalagi Pak Onel gak makan lemes. Hebatnya apa coba? Nah, terus kelihatan wa khuliqal insanu dhaifah. Tapi kita sering keliru mengatakan presiden Amerika itu super power hebat. Hebatnya di mana seorang manusia kalau nggak makan ya? Ini makanya Allah ngendikan wa khuliqal insanu dhaifah. Sehingga banyak para wali itu dekat Allah ketika makan. Bukan apa karena tadi makannya itu tidak kayak sampai anda makan banyak lahap segala-galanya udah gitu. Itu tidak setiap makan ya Allah betapa lemahnya saya. Yang katanya rektor, yang katanya profesor, katanya orang alim kiai, katanya pengurus NU, pengurus Muhammadiyah, ternyata kalau tidak makan lemes. Kerennya di mana lemes? Sehingga terus tawadu, terus macam-macam. Jadi ini penting. Jadi Allah mengingatkan manusia itu dengan makan tadi. Misalnya begini ya, saya ini diundang pengajian di masjid. Masjid itu punya kas 100 juta juga, tak bayangin masjid juga. Terus karena saya diundang di situ disangoni 2 juta. Pertanyaannya adalah uang yang diwakafkan untuk masjid itu sah enggak untuk sanggup mubalek? Ayo sapa sing wani muni halal? Bayangane uang ngamaling masjid itu dadi keramik, dadi alat gua adzan, dadi barang disangono mubalek. Omah tukono gelang mbek bojone tukono gelang. Ndak uang yang diwakafkan di masjid sah enggak untuk sanggupnya mubalek? Kan secara fikih kan masih ada pertanyaan. Dua misalnya begini, ada pengajian door to door. Ana wong ra niat urun, berhubung diparani panitia terus urun 10.000. Ana wong melarat duit 20.000 apa digo blonjo. Saya pernah ketemu orang yang pakaiannya itu enggak, mungkin kalau orang syariat bilang enggak syar'i lah, pakai pakaian yang tidak syar'i, tapi dia muslimah, dia ke masjid. Saya ditanya sama seseorang, Gus kok sama orang itu mau bertemu gitu. Saya bilang kenapa? Dia pakaiannya ada islami. Oke, dia tidak pakaian islami itu nyata, tapi dia ke masjid itu islami, ya tetap sholat itu islami. Ketika dia ingin sholat dan tetap sholatnya pakai takbir, pakai rukuk, pakai sujud itu islami. Wong setelah di masjid ya pakai mukena, pakai. Kalau sama-sama nyata, Anda kan boleh ngingat sama-sama yang fakta. Dia punya kesalahan dalam berpakaian, dia punya kebenaran dalam sujud, dalam rukuk, dalam ibadah. Dan itu tradisi Quran. Quran ya cerita faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa susahnya sih ingat dua-dua sisi?
Kita disuruh doa sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, suatu saat kita salah, jangan kasih sanksi loh. Oke, mau oke. Itu kok udah enak gimana? Sebelum kita salah, terus naikkan kontrak sama Allah dan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan jatuhkan sanksi kepada kita jika suatu saat saya lupa atau salah. Qala na'am, Allah jawab, nah. Makanya Nabi senengnya bukan main tentang apa? Saya diberi hadiah akhir surat. Wong belum salah, sudah ada perjanjian la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sama Allah dijawab, nah, yo mat, umatem nak salah orang langsung tak siksa. Aman. Cik, maksudnya dintain tobat yo terus salah terus. Apapun kecewanya Anda terhadap tetangga, terhadap negara, terhadap mertua, terhadap istri, itu kecewa Anda tidak akan mati. Tapi kalau tidak makan itu mati. Jika Allah mensifati dirinya kadang pakai keseharian. Allazi at'amahu min ju'. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima kodok kodar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Hasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman kodok kodar khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah, bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Rasulullah itu kalau mengajarkan hidup itu gampang sekali. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Jadi kalau kita hidup, anggap saja peluang untuk nambah kebaikan. Saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, Gus, sekali-kali selalu saya ngamuk itu diwales, dilawan. Ya saya bilang gini, Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis, ganjaran saya ya lewat harmonis itu. Saya ngasih uang, menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Kalau saya kamu marah, saya tidak dapat pahala. Di antara ceritanya manakibnya saya Ja'far Shadiq itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa ya? Karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang kritik. Pembenci itu pemberi kebaikan. Istri marah adalah pemberi kebaikan. Orang dulu tuh semudah itu hidup. Kecerdasan kamu, pinter kamu tuh tidak menguntungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu tidak butuh pinter kamu, cerdas kamu. Allah hanya butuh mental ubudiyah kamu. Makanya Allah mensifati nabinya hanya subhanalladzi asra bi abdihi, karena status tertinggi manusia adalah sifat kehambaan. Kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sehingga Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu, istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Tapi bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu bukan liman yastaghfir tapi liman yasha. Contoh masyhur kan, kamu pernah dengarkan ada orang nakal itu, Mumisah itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir, dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Terlalu punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak nggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Jangan sampai alasan-alasan yang bersifat materialistik itu yang menjadikan kita mencintai istri karena cantik, mencintai suami karena hasilnya besar. Suatu saat kalau itu berubah, kita akan masalah. Di sini agama menyarankan ikhlas, ikhlas, ikhlas. Tapi memang di antara tiga hal sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air itu sami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya di sanyo terus di bisnis lah, itu perkara kan. Tapi nak ngambilnya diombe sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak Ba? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? Anggap, kowe ilmuwan biyen tuh.
Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi, terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya, terus gara-gara mbok duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Lho nggih kan sumur pinter-pinteran jero tambah jero kan liyane kegasap kan? Padahal aliran yang dari sana tanah wong kan? Wong kafir iku ora tau mikir Allah, pokoke anggere seneng ya mangan, nek ora seneng sumpek. Wong Islam ora oleh ngono. Di wong Islam misalnya lagi ra di duwe masalah akeh, Gusti cek lemah kula sing kuwasa namung jeneng. Nah, pancen saene kula sugih nggih paringi sugih, nek saene melarat nggih ampun lami-lami pokoke juga. Terus meneh niki mun lami Gusti, wong melarat ku mulai mbah kula. Mulai bapak kula nek ampun lami napa sanget. Namun pantas dilereni nggih monggo napa. Ya sing ana monggo. Tapi nak pantas terus nggih paringi kekuatan terus. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya wis. Delalah diparingi kuat. Ya alhamdulillah. Wis ya. Ya wis. Ke cara surveinya malaikat ini melarat ke melimbah bapak cucu. Wah terlatih ini pasti. Kecerdasan kamu, pinter kamu itu tidak menguntungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu tidak butuh pinter kamu, cerdas kamu. Allah hanya butuh mental ubudiyah kamu. Makanya Allah mensifati nabinya hanya subhanalladzi asra bi abdihi, karena status tertinggi manusia adalah sifat kehambaan. Manusia itu makhluk yang paling gak jelas. Sekarang soleh, suatu saat bisa saja gak soleh. Yang sedang gak soleh, suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatik itu gimana? Nalarnya itu gimana? Coba kita tahu dulu, Wahsy itu pembunuh Hamzah, akhirnya mati mukmin ya kan? Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh Sayyid siapa? Hamzah. Sa'labah yang tukang itikaf di masjid, akhirnya su'ul. Kita nggak pernah. Nah, kalau nggak pernah tahu ya nggak usah terlalu fanatik biasa. Ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik. Itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa, ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul fa yatma alladhi fi qalbihi maradun. Misalnya ada babak cantik, menarik, kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen, monggo binara. Wah itu bahaya, pikirannya kemana-mana ya. Orang yang imannya pas-pasan, berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik, ketemu di jalan, biarin aja dosennya mau kemana, biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana, sadarian mau bisa bahaya, kita biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana, cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu, si Pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka orang kedus itu gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayatma alladzi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda, tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif? Itu kan uji iman sama uji nyali. Tapi kau sebenarnya mati ngerti diumumno pangeran. Wong sing seneng duit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kayak sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nembe sakniki. Lho kandhani wis dhisik. Ngawur. Ning Quran sing ana wakum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit ngakeh ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter masuk ben. Malah kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampai nak mati ku mesti pinter. Musiku nasib pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sampeyan nek mati fakashafna anka ghita'aka, tutup bodohmu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sampeyan pinter, hadid ku cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Sesuk tangis mikir utang mikir ruwete dunya iku berarti fakot asbah monggo teman-teman dadi sapa manusa khiton wong sing ora seneng ala Allah ing atase Allah
Pon kabeh mlebu niki mulai. Pokoke tangi turu sumpek mikir donya berarti sakhiton alam Allah berarti kan nantang pangeran nantang bendune. Mulane ajaran kula guyu wis bener mun anjenan ngandel kula. Sok tangi turu wis guyu. Kenapa kok guyu? Sesuk damu bojo wis. Oleh cerita mbek guyu. Mergo nampi sumpek fakot asbaha sakhiton Allah. Jadi wong tangi turu kok susah perkara dunya, berarti dekne bendu ning Allah Subhanahu. Kamu ngadepi zaman modern itu harus baca Quran. Quran itu diantara yang dipaparkan mimbaini farsi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Jadi Allah itu bisa mengelola sapi itu kan makanannya rumput. Di tubuh sapi itu ada darah, ada kotoran, tapi sapi bisa melahirkan susu. Itu kata ulama-ulama, apapun rusaknya zaman sebetulnya gesekan-gesekan di alam nyata ini ada kotoran, ada darah. Kalau kamu orang baik pasti tetap jadi labanan khalisan. Tidak usah putus asa. Apapun zaman ini kita harus tetap jadi labanan khalisan. Kenapa kok tengok nang omah kemal kemul? Kula mboten nembe mboten gadah dhuwit Kanjeng Nabi. Nak wong ra ndek dhuwit niku gawane cangkeme elek. Dadi kula tak teng omah mawon ya apik kan ngono. Ora ndek dhuwit kudu muring-muring metu, ketemu wong. Wah. Angger wong dadi korban kan? Apa nek dilek karwan mengarep takoki. Lho akeh wong bingung takoki ngono iku. Lek apa nek kon dilek kon guri kok. Maksudku ki nek lagi weng ngene iku. Ora usah metu. Ning omah wae mergo la dororo. Rai lagi ngene iki ku rai konflik. Digawe kok tanah konflik. Lah nek ora ana wong seneng tukaran gojolane iki. Paling kowe dhisik digawe kok tanah sengketa. Ya ini gojolane nek ana wong seneng konflik ya. Materi ini jadi kok tanah. Nggih, kula suwun nggih, pokoke nek kowe lagi sumpek, duwe ra duwe masalah lagi akeh ning kamar. Ya jotos-jotos tembok ta apa sing miso ya miso ning kamar, miso dhewe, nyamuk-nyamuk ta laler pokoke mergo nak metu iku akhire wong Islam ora slamet saka kowe. Nggih pancen iki dawuh Kanjeng Nabi mboten kula. Nabi kan ditakoki, tiyang sing sae sepundi? Tu'inu sonian au tasna li akhra. Kowe nulung wong. Nek mboten saged tu'inu semua walhasil ijek positif semua. Nulung wong liya terus terakhir. Nek mboten saged sedanten takufu syarraka anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsi. Niku teng Sahih Muslim. Lha kula apal kula kiai kok. Lho terakhir pesene Nabi ku takufu syarraka anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsi. Nek keapian apa wae ra iso, sing penting elekem aja kena wong liya. Ora baleni kelakuan elekmu iku aja kena wong. Carane piye? Neng kamar tengah-tengah dekem ya mereka mau kok nang dalan takut wong lek apa neng ndi ngarep ngono. Saya akan mengkagumi Gus Dur dari segi fikih. Ketika Gus Dur dilengsarkan dari presiden, yang paling saya kenang dan para ulama seluruh Indonesia mungkin seluruh dunia mengenang adalah keberhasilan Gus Dur mengelola konflik itu tidak pertumpahan darah. Itu satu prestasi yang insya Allah jadi amal beliau, semoga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang paling dihindari oleh Islam sebisa mungkin adalah jangan ada darah menetes, apalagi hanya demi kekuasaan. Sehingga Rasulullah SAW sampai berdamai ketika terjadi tarik ulur di Sulhul Hudaybiyah. Saat itu Suhail bin Amr memberi sekian poin yang mendikte Rasulullah, semuanya merugikan Rasulullah. Tapi Rasulullah menuruti itu semua demi tidak bertumpahan. Saling ngono, aku ora marah sugih nek ora mergawe tenanan. Ya Allah kok mbok kilani ngono. Wis kabeh kersane. Mosok sing di donya ora terlibat. Segamane man mek kodok-kodok kan normal, jenenge Allah sing kuwasa ya semuanya terlibat kan. Tok kowe digawe ngene iki ya kersane
Kan gak iso misalnya wong ngene-ngene iki bergerak sendiri tanpa melibatkan Allah. Lah apa dadi pangeran? Lucu kan? Lane jari Abdul bin Umar, nek ana wong ora percaya qada qadar kandhani. Umpama duwe sak gunung Uhud mas kabeh disedekano kabeh iku Allah ora bakal nampa sampai iman mek qada. Akhirnya alhamdulillah barokah guru-guru Madin, barokah ning desa-desa diulang syarat iman apa iman mek qada qadar khairihi wa syarrihi. Tujuannya apa? Ben Allah ketok pangeran dijaya semuanya dalam kendali Allah. Sekamane ngono kene arek iso nerangno kodok kodar kowe ora usah ngapalo koyo apik tes kek cilik kodok ngene kodar ngene pokoke kodok kodar maknane apa kabeh iku kersane. Wong wektu esuk di umuri dunya maring urusan dunya iku hajiran kok susah. Sesuk tangis mikir utang, mikir ruwete dunya. Iku berarti fakot asbah. Monggo teman-teman dadi sapa manusa khiton wong sing ora seneng ala Allah ing atase Allah. Pun kabeh mlebu niki mulai. Pokoke tangi turu sumpek mikir donya berarti sakhiton ala Allah. Berarti kan nantang pangeran, nantang bendune. Mulane ajaran kula guyu wis bener mun anjenan ngandel kula. Sok tangi turu wis guyu. Kenapa kok guyu? Sesuk sedamu bojo wis. Mulai cerita mbek guyu. Mergo nampi sumpek fakot asbaha sakhiton Allah. Jadi wong tangi turu kok susah perkara dunya berarti dekne bendu ning Allah Subhanahu. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima kodok qadar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Hasim itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman qada qadar khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah, bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Jadi wong kudu yakin umpama apik wae elek, apa meneh nak elek. Kula baleni malih gitu, cara teng kitab hikam ngeten nggih. Urip iku sing mari sempurna namung fadhole Allah mbek rahmate Allah. Nak menusa iku ya elek terus. Umpama apik wae elek, apa meneh nak elek. Dawuh hikam mulai jek apal, mak lafate ngeten. Wong kok mbok gawe tetanggenan piye? Wong mahasinuhu wa masawiya, fa kaifa la takunu masawihi masawiya. Apike wae elek, apa meneh elek. Wong maca tafsir nganggo pendapat iku padha karo pesen satu tiket neraka. Mangko rafir Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu. Nah, orang yang ngomong Quran nganggo pendapat iku pesen tiket sitok neraka. Dan cara kula mun ngandel kula. Nek iswani mulang tafsir, mulang nganggo kitab bae. Berarti ki mau maca pendapat Imam Suyuti. Imam Suyuti makili pendapat gurune sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong kowe ora tau ngaji. Mau pinter bahasa nas-nisnos seminar tafsir tanpa kitab. Ya kowe ngomong pendapat, tentang pendapatnya pangeran. Menurut saya. Menurut saya mbahmu iki Quran kok menurut saya. Bocah kok ora karu-karuan. Piye syariat kok menurut bocah kok kudu diislamno. Bocah mulange ku Quran mek hadis iku ora sakral kan Quran mek hadis terus muni menurut orang ini meskipun peminum arak itu senang Allah dan Rasul. Saya masih ingat betul takbir yang ada di kitab Ihya. Takbirnya begini, falam yukhrijhu bil maksiati anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan dia dengan melakukan maksiat dari status mencintai Allah dan Rasul. Sebab itu ahli sunnah sepakat orang maksiat itu bukan kena sifat atau kena status, dia memusuhi Allah dan maksiat itu gawan kita dhaif. Lha kula niku nyuwun sewu ini mboten sombong. Saya itu di rumah, takokno tangga-tangga kula. Ku nak mangan nggih sithik, pakaian nggih sederhana. Kula niku isin sampeyan ketemu pangeran gara-gara kecelok wong alim, salami templek diciumi tangan terus sampeyan tak takoki pangeran. Nang iku tok hasile. Kula niku gadah sanad saking bapak. Bapak nanti dawuh Pak Hamid Pasuruan. Ketika beliau dihormati sedemikian rupa oleh banyak orang itu, lho cung aku saleh, nggo salehku dhewe ngadepi pangeran kok entuk donya iku hisabe rak repot. Lah kula nggih ngoten sakniki ngalami wong hormat sedemikian hormat. Dadi kula niku bangun pondok iku ora niat pondok kula ben gedhe, ngirangi dosa. Mergo wong nyumbang yo rada kacau, nak 100 juta nggih pondok Gus jenengan 1 juta. Cara 100 juta sing kula pribadi mungkin nggih polah mun cara diwalik nggih wau ngabsen rodo sing makmum wau cara beli.
Jadi wong nyumbang yo alhamdulillah kok ora dinakalan niku. Lah akhirnya untuk mengkafaro itu ya kudu dibangun wong pesene kan nggih napa? Pondok. Kulo ini nate nglakoni niki bola-balik niru Sayyidina Ali. Pokoke sampean tak ijazahi kudu tahu, sak urip-urip kudu tahu. Nek takoki pangeran pokoke wis tahu nggih, pokoke wis napa? Tahu. Sayyidina Ali nek ada dhuwit ku papat. Jadi misalnya dia dhuwit 100.000 itu dibagi 20.000. Paham kan ya dibagi pinten? 20.000. Nah 1 juta dibagi papat. Mun kula menate nglampahi. Di dhuwit 200.000 sing 50.000 tak kekno wong jahron. Wis berarti sitok nglakoni sedekah alania. Terus sing 50.000 tak kekno sirron. Berarti wis 100 alaniatan mbek sirron. Sing sitok lailan, sing sitok nah. Kau Sayyidina Ali nu wajar wong riyen nu merhatekno Quran sampai ngoten. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar sirra wa alaniya. Jadi Sayyidina Ali anggere apa sedekah ngitung. Aku gak bengi wis sedekah. Wis berarti lailan wis. Yunfikuna amwalahum bil-laili tapi rono durung wan nahari. Engko sirron. Bariku wong sugih cek golek donya, fakir miskin tenan. Cangkruk. Apa ya? Cangkruk. Kulo kan sering ketemu fakir miskin yang warung, tak takoki ana wong sugih numpak Alphard. Sugih